Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di podcast Sufah Media, Masjid Baitur Rahim Gejayan. Dan pada malam hari masih bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Selamat Bapak, selamat malam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Iwan sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kemudian Ustadz juga keluarga sehat? Alhamdulillah berkat keluarga di rumah di Semarang juga ya? Alhamdulillah berkat doa jenengan dan jamaah para penonton dan pemirsa sekalian. Betul. Ini saya juga kangen adik-adik Ustadz yang kecil-kecil tuh. Masya Allah. Usama udah mondok, Ziyad sebentar lagi. OTW. Itu yang saya kangen yang dua itu yang kecil-kecil. Saya enggak ya? Enggak Ustadz enggak usah. Saya ajak ngobrol gini aja. Oke, siap. Makin sibuk ya kesana kemari. Enggak. Orang sibuk itu orang tidak bisa manage waktu. Oh gitu ya. Kalau Ustadz kenapa ini? Enggak sibuk ya? Ceramah sana. Tapi saya lihat makin muda sekarang. Karena pakai kaos kemarin ceramah. Kaos sama topi, nggak pakai peci. Kemarin pakai peci. Ustadz, malam hari ini kita akan melanjutkan podcast kita sebelumnya dan masih membahas tentang surat Al-Kahfi. Kita kupas jauh dalam gitu ya, supaya para jamaah sekalian, teman-teman sekalian juga paham, mengerti betul bagaimana surat Al-Kahfi ini, mengapa kita harus baca, maknanya seperti apa, hikmahnya seperti apa. Nah, sebelumnya kita sudah bicara soal fitnah Dajjal di sana, dan kemudian ada fitnah iman, kisah tentang Ashabul Kahfi sudah kita kupas, dan malam hari ini kita bicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang fitnah yang kedua, yaitu fitnah harta. Fitnah harta, exactly. Gimana Ustadz, nih ceritanya seperti apa, terus kemudian apa yang bisa kita petik hikmahnya, dan monggo silahkan saya. Dari kisah kedua dalam surat Al-Kahfi yang berisi tentang fitnah harta ini, pelajaran inti yang akan kita petik adalah tentang bagaimana kita meluruskan mindset kita tentang harta. Oh ya, oke. Karena banyak orang yang berpersepsi bahwa tentang harta ini salah kaprah mindsetnya tentang harta. Maka di sini surat Al-Kahfi menceritakan tentang harta yang menjadi fitnah, dan bagaimana seharusnya orang muslim itu punya mindset yang benar tentang harta dan punya sikap yang benar tentang harta. Paling tidak nanti 2 poin ini Pak kita harus berusaha dalami, dan kemudian nanti di dunia nyata nanti kita amalkan mindset yang benar soal harta, dan juga sikap yang benar seorang muslim terhadap hartanya. Nah, kisah di dalam surat Al-Kahfi tentang fitnah harta ini, Allah menceritakan wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Tentang 2 orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah satunya itu harta yang sangat melimpah. Ngomong-ngomong, tokoh yang kaya ini adalah tokoh kafirnya. Jadi ceritanya ini tentang 2 orang tokoh, yang satu mukmin, satu kafir. Yang kafir ini yang kaya. Pelajarannya, dia punya apa Ustadz? Kok kaya itu punya apa dia? Oh iya. baru mau pelajarannya. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi itu, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Allah berikan kepada salah satu di antara keduanya itu 2 kebun anggur. 2 kebun anggur. Iya. Kebun anggur itu adalah simbol kekayaan orang. Pada zaman dulu kan orang itu dianggap terhormat kalau dia minum anggur bergelas-gelas dan dia tidak mabuk. Dia punya pabrik anggur. Semakin lama dan semakin banyak anggur yang dia produksi, karena kan anggur dan wine, ciu dan kawan-kawan itu kan bukan barang murah. Betul. Artinya itu barang mahal, hanya orang kaya yang beli juga. Kalau dia punya kebun anggur, berarti kan dia punya produksi anggur. Mungkin era itu kan masih era pertanian Pak ya. Orang yang paling kaya simbolnya adalah yang paling memiliki banyak tanah. Kapital kan ngomong-ngomong juga tentang itu. Betul. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian di tengah-tengah antara kebunnya itu ada tempat yang space yang bisa ditanam-tanami. Wa hafafnahuma binakhlin, kemudian 2 kebun itu dikelilingi dengan kebun kurma. Dan ngomong-ngomong, lagi-lagi kurma ini adalah salah satu tanaman yang mahal. Karena apa Pak? Kalau kita mau membandingkan kurma dengan sawit, 1 pohon kurma itu hampir setara dengan 1 hektar sawit.
Masya Allah. Karena gini Pak, sawit itu kan 1 kilo paling 500 rupiah. Dia harus dipupuk, dirawat, dipetik, bayar transportasinya ke pabrik, dan setelah diolah sedemikian panjang prosesnya jadi minyak goreng, itu kan 1 kilo harga cuma 10-12 ribu. Yes. Korma tinggal petik tek sendiri bisa. Korma ajwa kan jenengan tahu 1 kilo 300 ribu. Artinya orang yang memiliki pohon korma itu udahlah, pokoknya dia tinggal santai-santai aja sepanjang tahun, kekayaannya akan sangat melimpah. Jadi berbagai macam simbol kekayaan itu disatukan pada satu orang ini. Bahkan wa fajjarna khilalahum nahara, kami pancarkan sungai di antara kedua kebunnya itu. Semua simbol kekayaan ada pada dirinya ya, karena memang kekayaan ini bukan identitas bahwa Allah mencintai seorang hamba. Bisa jadi Allah sangat benci seorang hamba, maka dia dikasih kekayaan. Dan orang yang tidak diberi kekayaan belum tentu orang yang tidak dicintai Allah. Jadi orang muslim, wah itu saya dah ibadah tapi kenapa saya tidak kaya? Karena kekayaan itu bukan identitas orang dicintai Allah atau tidak. Kalau seandainya kekayaan itu adalah identitas orang dicintai, maka orang lain tidak mungkin dikasih kekayaan segitu banyak, Pak. Ini pelajaran penting ini Pak, tentang mindset kita. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh punya persepsi bahwa simbol Allah mencintai kita itu adalah dengan kita diberi harta. Nah, ini yang mesti dicamkan baik-baik oleh para jamaah, oleh para teman-teman sekalian tentang mindset, tentang kekayaan. Ini mindset pertama, bahwa kekayaan bukan simbol Allah mencintai Anda. Orang ini dengan pongahnya, artinya dengan kekayaan yang diberikan kepada Allah kepada dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya daripada kamu dan aku juga lebih kuat secara personil. Mungkin dia merasa ngomong sama temennya tadi ya? Iya, ngomong sama saudaranya yang mukmin tadi itu. Dia punya anak lebih banyak, punya pelayan lebih banyak, punya orang yang dia bisa gaji dan seterusnya. Dan kekayaan yang banyak atau punya personel yang banyak tidak menyebabkan seorang itu menjadi lepas dari murkanya Allah atau bebas dari siksa di akhirat. Semua kekayaan itu tidak akan berfungsi untuk dia nanti. Kita harus belajar juga bahwa orang ketika merasa sok harta yang dia punya ini adalah hasil jerih payahku, nanti Allah akan tenggelamkan dia ke bumi. Allah akan benamkan dia dengan kesombongannya dan seluruh hartanya itu ke dalam tanah, seperti yang dikisahkan dalam Qorun itu loh, kisahnya Qorun. Ini kita bisa loncat-loncat cerita yang lain juga ya. Artinya Qorun itu ketika diajak untuk berbuat baik, sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya, dia katakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapati ini semua karena ilmuku. Banyak orang yang salah persepsi bahwa harta yang dia miliki itu berasal dari kemampuan dia, kerja keras dia, keilmuan dia. Ya itu memang satu faktor, tapi penentunya bukan itu. Penentunya adalah Allah memudahkan kita. Jadi orang ini keliru, dia menyangka bahwa semua keunggulan yang dia miliki itu dikarenakan harta yang banyak yang dia miliki dan orang-orang pasukan yang banyak yang dia miliki. Padahal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dia masuk kebunnya itu dalam kondisi pongah, maka saudaranya yang satunya mengingatkan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Saudaranya yang mukmin, yang miskin mengatakan kepada dia dalam sebuah hiwar, diskusi, perbincangan itu, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kufur terhadap zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Jadi Pak, sekaya apapun kita harus sadar bahwa kita ini tetap makhluk hina yang diciptakan dari tanah. Kita dibikin dari air mani, kita kemana-mana bawa tai, kita mati jadi bangkai, mata kita ini ada cureknya gila nih.
hidung kita ada upil, ada umbelnya. Kalau ngiler kita ya bau udah enak. Mau cantik kayak apalah, kalau ngiler kan ya bau udah enak. Betul. Mau ganteng kayak apa, setampan apapun jenengan, bau ngiler ya bau sama. Bikin orang males gitu ya kan. Betul. Kuping juga ada aduk ilawatu wa curraku dan jadi kita ini makhluk yang apa sih yang mau kita sombongkan? Kita dalam rangka mengejar hal-hal tersebut, apa namanya, dunia ini kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia itu hanya hal yang akan kita tinggalkan. Kita bisa beli kasur mewah, tapi kita tidak bisa beli nyenyaknya tidur. Yes. Kita bisa beli rumah besar, tapi apa gunanya kalau yang pakai cuma pembantu kita? Iya. Apa kita beli mobil 700 mobil, apa yang kita pakai semua? Kan yang kita pakai satu aja. Dijual itu satu tujuan. Nanti setelah kita mati, setelah kita di ujung usia dengan semua kekayaan itu, ujung-ujungnya akan kita wariskan kepada orang lain atau kita berikan pada orang lain, atau diperebutkan orang lain, atau dijual sama orang lain, dan ujung-ujungnya kita tidak nikmati. Padahal kita harus meyakini bahwa rizki itu adalah apa yang kita nikmati, gitu loh. Iya. Kafarta billadzi khalaqaka min turab. Kau jangan lupa, sekaya apapun kamu sekarang, basicnya tuh kamu diciptakan dari tanah. Ini saudara yang mukmin tadi yang ngasih tahu ya. Dia yang lebih mengetahui hakikat kehidupan, Pak. Iya. Alladzi khalaqaka min turab, summa min nutfah. Kemudian kau diciptakan dari air mani. Ada orang merasa tidak jijik dengan ini. Iya. Summa sawwaka rajula. Kemudian kau disempurnakan sebagai seorang laki-laki. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula ittakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Harusnya kamu itu kalau masuk ke kebunmu kau bilang masya Allah la quwwata illa billah. Yang memberikan kamu kekuatan, yang memberikan kamu kekayaan, yang memberikan kamu segala sesuatu adalah Allah. Jadi jangan sampai orang keliru menyangka bahwa kekayaan itu berasal dari kemampuan dia. Diri dia sendiri. Dari dia sendiri. Orang-orang ini nanti akan kepleset. Orang ini nanti akan berlebihan dalam menyikapi harta. Maka saudaranya yang beriman mengingatkan kepada dia, seharusnya kamu sadar semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Begitulah artinya dalam kisah ini. Nanti silahkan jamaah membaca sendiri terjemahan di surat tersebut atau tafsirnya, atau bisa langsung baca di tadabbur kisah Quran. Tapi yang mau saya tegaskan dari ayat ini adalah ayat yang terakhir atau penutup dari kisah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi buatlah permisalan, contoh wahai Muhammad kepada mereka bahwa dunia ini tidak lain adalah seperti ma'in anzalnahu minas sama, air hujan yang kita turunkan dari langit. Allah turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tanaman yang ada di bumi. Kemudian tumbuh. Ini Allah mengistilahkan apa sih namanya? Tanaman polowijo itu loh, Pak. Iya. Tanaman polowijo itu kan umurnya kan hari atau bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun lah paling lama. Jadi setelah turun hujan dia tumbuh subur. Kemudian ketika biji-bijiannya sudah dipanen, dia akan mengering dan ditiup angin. Seperti itulah dunia. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini selama yang dia mau. Semua orang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya itu dia tidak bisa ngundur walaupun 1 detik, walaupun maju 1 detik tidak bisa. Dimajukan, dimundurkan tidak bisa. Jadi kekayaan tidak akan berguna buat dia. Setelah dia kumpulkan sekian lama, tahu-tahu wus, tiba-tiba hilang begitu saja. Seperti tanaman-tanaman tadi yang sudah kering ditiup angin. Nah, kita harus menyadari dunia itu hanya hal yang remeh semacam itu. Allah mengatakan bagaimana seorang muslim menyikapi dunia, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Hanya mainan dan senda gurau. Kalau kita terlalu over dalam menyikapi dunia, kita menjadikan dunia itu sebagai tuan kita, ketahuilah bahwa dunia itu tuan yang jahat. Kalau kita memperbudak dunia, ketahuilah dunia itu adalah budak yang penurut, Pak Iwan. Ini mindset. Ya. Nah, Ustaz tadi ada 2, yang satu kafir, yang satu mukmin. Terus kemudian satunya
yang satu ini menasihati. Ya. Ustadz pernah cerita bahwa tidak ada hal yang paling penting di dalam Al-Quran yang disebutkan Allah kecuali itu bisa diambil sebagai pelajaran. Ya. Nah, ini kenapa Allah nggak kasih langsung ya nasihatnya, tapi kalau ditafsirkan atau diibaratkan dengan dua orang yang bercakap-cakap, yang satunya ngasih nasihat gitu ya. Ya itulah metode Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya. Ada yang ja'atkum mau'idatun min rabbikum Langsung, langsung. iya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan. Iya, betul. Bukankah di akhir dialog ini juga ada perumpamaan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita yang hidup di dunia ini nanti kita sebagian akan mengalami menjadi orang kaya. Ya. Bisa jadi sebagian saudara kita yang lebih fakir daripada kita, tapi dia lebih mengetahui realitas kehidupan. Seandainya kita yang kaya nunggu ditegur kayak sama Allah Subhanahu wa taala, wah nanti nasib kita kayak Korun semua, Pak. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung tenggelamkan dia ke muka bumi. Nggak usah ditegur. Ya, langsung aja di likuifaksi selesai kan kayak gitu. Tapi bisa jadi saudara kita orang yang bisa jadi secara harta duniawi dia tidak seberuntung kita, akan tetapi dia lebih mengetahui hakikat kehidupan. Dia lebih tahu bahwa kehidupan ini adalah intinya bersiap, beramal, berbekal. Semua harta yang kita miliki itu sarana bukan tujuan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang muslim itu mengatakan fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik. Nanti bisa jadi Tuhanku memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik daripada kebunmu. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Karena pandangan orang muslim itu bukan cuma mentok di dunia, tembus sampai akhirat. Oke lah, sekarang saya menderita di dunia, saya secara materi tidak mendapatkan, tapi ketika saya beribadah kepada Allah, saya yakin Allah Subhanahu wa taala itu yang mengcover semua kebutuhan saya di dunia, maka dia beramal di dunia ini obsesinya untuk mendapatkan kebun di akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Fa asar bi ayyutiyani khairam min jannati. Dia sadar bahwa yang di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sedangkan apa yang punyamu ini nanti akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma capek-capek kumpulin, belum sempat kamu menikmati, sudah hilang semua. Dan bagaimana ini kaitannya dengan fitnah Dajjal? Dajjal membahas salah satu fitnahnya adalah fitnah harta. Iya betul. Gini Pak, harta ini menjadi fitnah bagi orang mukmin. Bisa jadi dia menggadaikan imannya karena harta. Banyak orang-orang muslim yang imannya lemah di pinggir sana, imannya digadaikan hanya untuk satu box Indomie. Sebenarnya kita kasihan sama mereka, harusnya kita nolong mereka. Kita orang muslim harusnya terjun ke sana untuk membantu mereka. Jangan sampai saudara-saudara kita tuh imannya terbeli. Ada juga orang yang kaya, Pak. Ilmunya luar biasa, sundul langit kalau kita bilang. Alumni universitas Islam ternama, akan tetapi memang secara keilmuan, secara kan fitnah itu ada dua, secara umum ada fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ilmu dan iman itu fitnah syubhat, harta dan kekuasaan fitnah syahwat. Ada orang yang secara syubhat selesai, dia imannya, modalitas ilmu tentang keimanannya baik, ilmunya sundul langit, tadi dibilang dia dari universitas Islam ternama, akan tetapi ketika dia disuap, disogok, ditawari harta, dia menggadaikan ilmunya, dia mengatakan yang tidak sebenarnya. Dan nanti Dajjal lebih ngeri lagi dari sekedar itu ya? Daripada sekedar itu. Seorang yang tidak punya harta sama sekali bisa digelontori harta yang sangat luar biasa sesuai dengan yang dia mau oleh Dajjal, sehingga dia menggadaikan imannya. Seorang yang imannya sudah sangat powerful, ketika berhadapan dengan Dajjal bagaikan cicak lawan boyo. Dikasih harta bisa berpaling. Ada yang kaya raya beriman, akan tetapi ketika berhadapan dengan Dajjal melenyapkan semua hartanya sehingga dia menjadi lemah dan berubah iman dan keyakinannya. Dan luar biasa, bagi orang muslim harta itu fitnah. Baik dia yang imannya kecil, hartanya sedikit, atau justru yang sudah banyak hartanya. Karena manusia itu punya mentalitas rakus. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia itu punya satu gunung emas, dia pingin dua.
Orang kafir pun juga bisa jadi terfitnah dengan harta kita. Salah satu contohnya ada seorang Yahudi tua miskin dengan pakaian compang-camping mendatangi salah seorang muslim yang kaya raya waktu itu. Kenapa nabimu mengatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Tapi kenyataannya aku orang kafir tapi aku miskin. Sedangkan kau orang muslim tapi kau kaya. Itu berarti kan perkataan nabimu tidak terbukti. Ya. Tuh, terbukti katanya. Terbukti. Anda compang-camping. Ini adalah surga karena nanti keadaan Anda yang sebenarnya adalah di neraka yang jauh lebih buruk daripada ini. Jadi sekarang ini jenengan kayak ngalamin di surga. Sedangkan saya nanti di surga kenikmatan yang saya dapat tuh jauh lebih banyak daripada ini. Jadi saya merasakan ini tuh masih miskin, saya masih kayak terpenjara dalam kekayaan yang sedikit ini. Jadi kayak gitu, bisa juga dari fitnah jadi orang kafir. Kalau kita tidak punya ilmu tentang harta ini, kita bisa terjerumus. Banyak para mukminah yang akhirnya murtad, menikah dengan orang kafir dan kemudian dibaptis jadi kafir juga karena fitnah harta. Karena suaminya yang muslim tidak mampu menafkahi dia lebih milih harta. Karena harta ini kan ujian bagi seorang perempuan lebih berat daripada laki-laki diuji tentang harta, kan begitu Pak Iwan. Jadi nanti semua fitnah harta yang kita hadapi ini sekarang ini kayak apapun bentuknya itu tidak ada apa-apanya dibanding fitnah harta yang nanti akan ditawarkan Dajjal kepada kita. Ngeri Pak, fitnah Dajjal itu nanti. Sangat ya ngeri sekali ya. Kita belum pernah dan belum pernah kita hadapi ya. Oh iya. Jangan sampai. Saya lebih milih tidak ketemu Pak. Setelah mindset saat di penghujung kita ini, setelah mindset, sikap kita bagaimana? Sikap kita terhadap harta, seorang muslim diajari zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Zuhud itu ya menjadikan harta itu di tangan saja, jangan dimasukkan hati. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya harta loh Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya dan beliau dikatakan sebagai orang yang zuhud. Padahal beliau sekali infak 1000 unta. Bahkan beliau berusaha berkali-kali untuk memiskinkan diri dan selalu gagal. Iya ya. Banyak kisah beliau yang seperti itu kan. Sikapnya Abdurrahman bin Auf itu dengan hartanya, ya ini Pak, sikapnya seorang muslim terhadap harta, dia jadikan harta sebagai wasilah untuk berbekal untuk pertemuannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ini dia gunakan untuk berderma, bersedekah, berinfak, membayar zakat. Abdurrahman bin Auf itu suatu hari ini cerita ya Pak. Ini menarik untuk membantu supaya sikap kita terhadap harta itu sesuai dengan porsinya, proporsional. Abdurrahman bin Auf ini dia berusaha untuk biar miskin caranya gimana gitu, karena dia pernah dikatai sama Aisyah radhiyallahu anha kalau dia nanti masuk surga itu merangkak. Aisyah mendengar Rasulullah mengatakan demikian, nah dia merasa tertegur dengan itu. Caranya miskinkan diri gimana? Suatu hari ketika Madinah itu sedang ada gagal panen massal. Gagal panen massal ya. Korma-korma itu busuk. Nah, Abdurrahman, wah ini kesempatan saya beramal. Dia ingin membantu semua petani-petani yang gagal panen dan niat dia tuh biar dia miskin. Dibeli semua korma-korma busuk itu. Ketika dia udah merasa berhasil, alhamdulillah, yes, bentar lagi aku miskin. Karena uangku habis. Untuk beli korma-korma busuk. Mendadak ada seorang raja di daerah Afrika yang tempatnya kebetulan terkena sebuah penyakit menular, pandemi, dan obatnya tuh ternyata korma busuk Pak. Telepon Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, saya dengar kamu punya korma busuk banyak. Sedangkan di daerahku sedang terjadi wabah pandemi yang obatnya korma busuk. Berapapun akan saya beli. Abdurrahman bin Auf, ambil aja, udah ambil buatmu, udah enggak usah dibayar. Kau jangan kurang ajar Abdurrahman, saya ini raja, kau pengusaha, kau jangan kayak gitu. Raja kalau dikasih sama pengusaha itu penghinaan. Jadi raja dulu tuh punya izah Pak. Punya izah, raja enggak boleh dikasih sama pengusaha. Udah gini tak beli 10 kali lipat. Kata beliau gagal maning enggak bisa miskin kayak gitu Pak. Karena memang beliau tepat sekali dalam menyikapi harta. Beliau meyakini bahwa harta ini hanya wasilah untuk beramal. Dan beliau betul-betul bukan cuma berteori, tetapi dicontohkan. Ya kita mungkin tidak akan bisa seperti Abdurrahman bin Auf, tapi kita harus belajar ilmu sebanyak mungkin tentang menyikapi harta. Satu lagi Pak, terakhir, ini menarik memang kan, untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua tanpa terkecuali.
Jangan sampai kita salah prioritas dalam menginfakkan harta. Allah ngasih panduan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Tidak kikir, tidak juga terlalu boros. Ya. Artinya dia mendistribusikan hartanya tapi tepat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memandu kita di dalam Al-Qur'an ayat yang sangat luar biasa, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan seorang sampai dia menginfakkan apa yang paling dia cintai. Ini mentalitas yang luar biasa ketika kita berinfak. Ini. Tapi ini perlu dikaji ayatnya. Tidak bisa kita pahami begitu saja. Ternyata ketika ayat ini turun, seorang sahabat namanya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma saya yang persis di depan Masjid Nabawi. Ya. Sangat rimbun, bahkan ada air mancurnya. Rasulullah juga suka nongkrong di situ, namanya Buraiha. Ya Rasulullah, ini ku sedekahkan untuk Islam. Ya. Rasulullah SAW menerima dengan baik, mendoakan lalu mengatakan, berikan ini kepada kerabat-kerabatmu. Jadi memberikan apa yang kita cintai, paling kita sukai, itu kepada orang yang paling dekat hubungannya kepada kita. Contoh berikutnya, ketika mendengar ayat itu, Zaid bin Harithah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, hal yang paling saya cintai ini kuda saya ini, kuda perang saya ini yang paling gentle, yang bagi beliau paling dicintai. Diberikan pada Rasulullah, diterima. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan buat dia. Zaid sumringah senangnya karena didoakan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil anaknya Usamah bin Zaid. Aku dengar kamu butuh kendaraan. Nih, ada kendaraan dari ayahmu. Jadi memahami ayat ini adalah bagaimana seorang muslim puncak kebaikannya adalah memberikan harta terbaiknya untuk orang terdekatnya. Jangan sampai kita terlihat baik di depan orang lain, ternyata kita menelantarkan orang tua kita. Kita baik sama orang lain, tapi kita bakhil sama istri kita. Kita baik sama orang lain, sama saudara kita bakhil. Kok sama orang lain nyoh, tapi kok sama keluarga kita sendiri, kita malah justru menahan. Istri dikasih apa adanya, saudara kalau tidak punya duit, tapi orang lain ahlan fadl dikasih. Dan ini berbahaya. Seorang dai, seorang muslim seharusnya dalam dakwah itu yang paling mendukung dia adalah keluarganya. Kalau keliru dalam berbuat kebaikan karena tidak proporsionalkan, tidak memiliki ilmu untuk berbuat baik, nanti akhirnya dakwahnya gelundung. Dia berbuat baik pada orang lain, ternyata dakwahnya sendiri kacau karena dia tidak proporsional. Masya Allah. Semoga kita berdua paling tidak dan jamaah sekalian yang melihat acara podcast kita ini tidak termasuk dalam golongan orang yang seperti itu. Semoga enggak, Pak. Mari kita berusaha. Ini berat sekali. Berat sekali memang karena tidak mudah kita syiar seperti ini. Iya toh Pak, kalau sulit berarti tidak mudah. Kalau gampang hadiahnya nggak surga. Iya betul. Kipas angin ini. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya harta dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, dagangan Allah itu surga. Mahal ya. Butuh pengorbanan. Dan itu tidak ringan. Tidak mudah. Kalau mudah berarti nggak susah. Biasa. Baik Ustaz, terima kasih sekali untuk malam hari ini. Kita sudah kupas tentang fitnah harta, kisah kita gali dari surat Al-Kahfi. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang menyaksikan podcast ini mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dan sekali lagi, seperti isi Al-Quran adalah kisah, marilah kita mentadaburinya, marilah kita mempelajarinya, membaca supaya kita meningkat keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi di Senin yang akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sama-sama kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.